Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Jadi di kesempatan kali ini saya kembali menginformasikan tentang informasi penyaluran BPUM. Jadi teman-teman, pada tanggal 10 Juni kemarin pihak Kementerian Koperasi dan UKM telah mempublish tentang update informasi penyaluran BPUM. Nah, di sini teman-teman ada beberapa info penting yang harus teman-teman ketahui. Namun sebelum kita lanjut ke informasinya, saya ingatkan lagi teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel Gua Rahman, jangan lupa diklik tombol subscribe terlebih dahulu. Baik teman-teman, kita langsung saja ke informasinya. Jadi di sini saya akan menginformasikan tentang informasi BPUM ya. Jadi ini terbaru karena baru dipublish pada tanggal 10 Juni 2021. Jadi Kementerian Koperasi dan UKM telah mempublish yaitu pamflet berupa update informasi penyaluran BPUM. Jadi pada tahap pertama 9,8 juta pendaftar telah menerima dana BPUM. Jadi angka hingga sebelum Lebaran 2021 dan jumlah gabungan penerima lama serta penerima baru. Kemudian teman-teman, hanya ada 2 tahap penyaluran BPUM. Tahap kedua sedang dalam persiapan. Nah, ini yang banyak beredar informasi bahwa pencairan tahap ketiga, padahal teman-teman perlu ketahui berdasarkan update informasi terbaru dari pihak Kemenkop UKM bahwasanya BPUM ini di tahun 2021 hanya ada 2 tahap penyaluran. Nah, tahap kedua pun sedang dalam persiapan teman-teman ya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu setiap penerima mendapat dana sebesar 1,2 juta. Selanjutnya BPUM telah tersalur sebesar 11,76 triliun rupiah teman-teman. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Informasi berikutnya di sini siapa saja sih yang berhak menerima program BPUM? Jadi yang berhak salah satunya warga negara Indonesia, kemudian memiliki KTP elektronik, ketiga memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan. Yang selanjutnya bukan ASN atau anggota Polri, TNI ya teman-teman. Kemudian serta pegawai BUMN maupun BUMD. Kemudian tidak sedang menerima KUR. Selanjutnya, apakah yang sudah pernah menerima program BPUM di tahun 2020 bisa mendapatkan lagi di tahun 2021? Jadi teman-teman, bagi pelaku usaha mikro yang pernah mendapatkan BPUM di tahun 2020 dapat menerima kembali di tahun 2021. Jadi untuk penerima BPUM 2020 tidak perlu melakukan pengusulan ulang. Jadi teman-teman perlu pahami ini ya, karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan apakah kita langsung mendaftar kembali atau tidak. Nah, ini semoga jelas teman-teman ya. Jadi di sini bagaimana cara mengakses program BPUM? Jadi diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro dan menengah tingkat kabupaten atau kota. Kemudian calon penerima bantuan pelaku usaha mikro dapat melengkapi usulan kepada pengusul dengan melengkapi data sebagai berikut: nomor induk kependudukan sesuai KTP elektronik, kemudian nomor kartu keluarga, nama lengkap, alamat sesuai KTP dan usaha, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, bidang usaha, nomor telepon dan surat keterangan usaha, SKU atau nomor induk berusaha atau biasa disebut NIP teman-teman. Selanjutnya, siapa lembaga penyalur program BPUM? Nah, program penyalur BPUM teman-teman yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, kemudian Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, dan PT Pos Indonesia yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, apakah ada biaya administrasi dan pengembalian
terhadap program BPUM yang telah diberikan. Jadi bantuan bagi pelaku usaha mikro merupakan dana hibah, bukan pinjaman ataupun kredit. Jadi penerima tidak dipungut biaya apapun dalam penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro. Kemudian bagaimana bagi pelaku usaha mikro yang berdomisili usaha di tempat tinggalnya berbeda dan ingin mendapatkan bantuan. Jadi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili yang berbeda dapat menyesuaikan dengan domisili usaha dengan cara mengajukan ke Dinas Koperasi dan UKM setempat. Kemudian bagi pelaku usaha mikro yang memiliki domisili berbeda dengan KTP melampirkan surat keterangan usaha. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian, apakah program BPUM senilai 1,2 juta langsung diberikan atau secara bertahap? Jadi bantuan akan diberikan secara langsung senilai 1,2 juta kepada pelaku usaha mikro yang sudah memenuhi persyaratan dan diberikan sekaligus. Kemudian, bagaimana cara pelaku usaha mikro mengetahui sebagai penerima bantuan? Nah, penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro akan diinformasikan oleh penyalur. Kemudian setelah memberikan informasi, penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro harus melakukan verifikasi ke penyalur yang sudah ditentukan agar dapat segera mencairkan dana yang sudah didapatkan. Kemudian, apakah masyarakat yang bukan pelaku usaha mikro bisa mendapatkan bantuan? Jadi, sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi dan UKM, yang berhak menerima bantuan bagi pelaku usaha mikro hanya pelaku usaha mikro dan harus diusulkan oleh pengusul. Kemudian, apakah diperbolehkan lembaga pengusul memotong dana program BPUM yang telah diberikan? Jadi, pelaku usaha mikro menerima dana bantuan senilai 1,2 secara langsung ke rekening penerima tanpa ada potongan biaya apapun. Kemudian, apakah program BPUM dapat dikoordinir atau dikumpulkan secara kolektif? Jadi proses pengusulan dapat dikoordinasikan oleh pembina kelompok atau ketua kelompok usaha untuk disampaikan kepada lembaga pengusul. Oke, selanjutnya cara mengajukan Bampres Produktif Usaha Mikro. Jadi pertama siapkan dokumen, kemudian teman-teman silahkan serahkan dokumen. Jadi calon penerima baik perorangan atau yang dihimpun dalam kelompok diajukan kepada dinas yang membidangi koperasi dan UKM di kabupaten kota. Kemudian lengkapi isian formulir. Nah, di sini teman-teman mungkin sudah ketahui bersama ya. Jika sudah terverifikasi dan dinyatakan sebagai penerima BPUM, maka yang pertama penerima bantuan akan menerima informasi notifikasi dari bank penyalur, baik dari BUMN, BUMD maupun PT Pos melalui SMS atau WhatsApp teman-teman. Kemudian yang kedua, setelah mendapat informasi, penerima dapat mendatangi lembaga penyalur dengan membawa KTP, fotokopi SKO dan kartu keluarga. Kemudian yang ketiga, mengonfirmasi dan menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak sebagai penerima BPUM. Yang keempat, setelah verifikasi dokumen dan data, bank penyalur akan mencairkan dana BPUM sebesar 1,2 juta secara langsung dan sekaligus. Jadi teman-teman, bagi pelaku usaha mikro yang ingin melakukan konsultasi dan pengaduan dan pelaporan terkait program BPUM dan adanya pungutan liar, masyarakat dapat menghubungi melalui call center 1500 587 atau WhatsApp di 0811 1450 587 khusus pesan teks. Kemudian teman-teman bisa juga menghubungi email di info@kemenkopukm.co.id. Kemudian teman-teman di sini ada Satgas Sabar Pungli di call center 193 atau SMS 1193 atau laporsabarpungli.id. Jadi teman-teman bisa melaporkan di sini jika ada pungutan liar maupun penyelewengan dalam mendapatkan bantuan ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sebelum saya mengakhiri informasi ini, teman-teman saya ingatkan kembali jangan lupa diklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.